Tujuan praktikum. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan praktek lingkungan ini adalah untuk mengetahui ekosistem pantai secara langsung yang meliputi apa saja yang ada pada ekosistem pantai tersebut, dan diharapkan setelah mengetahui ekosistem pantai agar siswa maupun masyarakat umum yang menonton video ini bisa melindungi dan melestarikan ekosistem pantai ini. Jadi, kita sekarang ada di Pantai Camplong. Landasan teori. Secara sederhana, ekosistem dapat diartikan sebagai suatu ekosistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lainnya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatakan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling menyerupai. Ekosistem pantai merupakan ekosistem yang ada di wilayah perbatasan antar air, laut, dan daratan, yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pantai terdiri dari tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sedangkan komponen abiotik pantai terdiri dari gelombang, arus, angin, pasir, batuan, dan sebagainya. Di Pantai Camplong mempunyai tiga ekosistem pantai, yaitu nomor 1, pantai berbatu. Pantai berbatu merupakan salah satu jenis pantai yang tersusun oleh batuan induk yang keras seperti batuan bekung atau sedimen yang keras, atau secara umum tersusun oleh bebatuan. Keadaan ini berlawanan dengan penampilan pantai berpasir dan pantai berlumpur yang hampir tandus dari semua pantai. Pantai ini memiliki berbagai organisme dengan keragaman sekitar, baik spesies hewan maupun tumbuhan. Pantai berbatu menyediakan habitat untuk tumbuhan dan hewan. Habitat ini berperan sebagai besar tempat mencari makan, tempat persembunyian, serta tempat berinteraksinya berbagai macam organisme, khususnya yang memiliki hubungan rantai makanan. Daerah interlidat, khususnya pantai berbatu, merupakan zona yang bersih untuk manusia dan organisme lainnya. Daerah ini banyak dihuni hewan invertebrata, molluska, crustacea, dan tumbuhannya adalah alga bersel tunggal, alga hijau, dan alga merah. Pantai berpasir. Pantai berpasir merupakan lingkungan yang sangat dinamis, di mana struktur fisik habitatnya digambarkan dengan adanya interaksi antara pasir, gelombang, dan pasang surut air laut. Pantai berpasir merupakan salah satu jenis pantai yang dinamis karena kemampuannya untuk menyerap energi gelombang. Energi gelombang ini dikeluarkan melalui pergerakan airnya yang membawa pasir pantai keluar wilayah pantai pada saat gelombang besar dan membawanya kembali ke wilayah pantai pada saat gelombang dalam keadaan tenang. Pantai berpasir merupakan tempat yang dipilih untuk melakukan berbagai aktivitas rekreasi. Pantai pasir kelihatan tidak dihuni oleh kehidupan makroskopik. Organisme tentu saja tidak tampak karena faktor-faktor lingkungan yang beraksi di pantai ini membentuk kondisi di mana seluruh organisme mengubur dirinya dalam substrat. Adapun kelompok makhluk hidup yang mendiami habitat ekosistem pantai berpasir terdiri dari kelompok invertebrate dan makrofauna penting. Ekosistem pantai yang ketiga yaitu pantai berlumpur. Pantai berlumpur ini merupakan pantai yang lebih terlindungi dari gerakan ombak. Keduanya cenderung mempunyai butiran yang lebih halus dan mengakumulasi lebih banyak bahan organik sehingga menjadi berlumpur. Pantai berlumpur memiliki substrat yang sangat halus dengan diameter kurang dari 0,002 mm. Pantai berlumpur hanya berkembang dengan hadirnya gerakan gelombang. Karena itu, pantai berlumpur hanya terbatas pada daerah intertidal
yang benar-benar terlindungi dari aktivitas gelombang laut terbuka. Pantai berlumpur dapat berkembang dengan baik jika ada suatu sumber partikel sedimen yang butirannya halus. Pantai berlumpur berada di berbagai tempat, sebagian di teluk yang tertutup, gobah, pelabuhan, dan terutama estuaria. Pantai berlumpur cenderung untuk mengakumulasikan bahan organik, yang berarti bahwa tersedia cukup banyak makanan yang potensial untuk organisme penghuni pantai. Tetapi berlimpahnya partikel organik yang halus yang mengendap di daratan lumpur juga mempunyai kemampuan untuk menyumbat permukaan alat pernapasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mangrove Zipporah stylosa. Klarifikasi, Kingdom Plate, definisi Manglophylla, kelas Manglolipsida, ordon Mytales, family Rhizophora, genus Rhizophora, spesies Rhizophora stylosa. Pohon dengan satu atau banyak batang dengan tinggi hingga 10 meter. Kulit kayu halus, bercelah, berwarna abu-abu hingga hitam, memiliki akar tunjang dan terdapat akar udara yang tumbuh dari cabang bawah. Tumbuhan pada habitat yang beragam di daerah pasang surut lumpur, pasir, dan batu. Satu jenis rengkong khas yang bisa ditepati adalah tepian mangrove pada pulau atau substrat karang. Yang pertama ada daun. Daun bentuk ellipse melebar dengan ujung meruncing, warna hijau dan terdapat bintik-bintik bagian atas bawah, unik dan letak kesederhanaan dan berlawanan. Yang kedua ada bunga. Bunga ganggang kelapa bunga seperti cangak dan masing-masing bunga menempel pada ganggang individu. Letak di ketiak daun. Formasi 6 sampai 16 bunga per kelompok. Daun mahkota 4 berwarna putih dan terdapat rambut. Kelopak bunga 4 berwarna kuning, hijau, benang sari 8 dan sebuah tangkai putih. Kelopak tidak diikuti berbentuk buah. Ketiga adalah buah. Buah berbentuk seperti buah pir dan berwarna hijau muda sampai tua. Tangkai buah panjang, terdapat 12 sampai 18 buah per tangkai. Leher kotilodon kuning kehijauan ketika matang. Manfaat ekosistem pantai. Yang pertama, sumber protein hewani pantai adalah tempat para nelayan memulai hari untuk mencari ikan dan banyak sekali sumber daya hewani yang beraneka ragam. Pantai yang landai merupakan daerah potensial untuk budidaya udang windu dan ikan bandeng. Dan yang kedua, area tambak garam Indonesia memiliki wilayah laut yang luas daripada dataran, sehingga memungkinkan beberapa wilayah Indonesia yang dekat dengan pesisir pantai dapat digunakan sebagai areal tambak garam. Jika areal tambak garam ini dibudidayakan, dapat digunakan sebagai areal tambak garam secara memaksimalkan, maka garam yang dihasilkan dapat menjadi komoditas bernilai jual dan berkualitas. Yang ketiga, daerah pertanian pasang surut daerah pantai seringkali dianggap sebagai lahan yang tidak produktif untuk pertanian. Namun jika dikaji lebih dalam, ternyata di Indonesia sudah banyak pantai yang untuk pertanian. Namun jika dikaji lebih dalam, ternyata Indonesia sudah banyak pantai yang dijadikan tempat pertanian pasang surut. Yang keempat, wilayah perkebunan kelapa dan pisang.
pohon kelapa dan pisang merupakan dua jenis tanaman yang mudah tumbuh dimanapun, sehingga dua jenis tanaman ini dapat ditanam di pantai. Yang kelima,